we are going to explain tutorial to using YouDictionary application. Before that, I would like to introduce our group. The first speaker is Yayu Fatmawati Zebua, and the second speaker is Veronica Rosa, and the last speaker is Putri Dewi Dharmayanti. Actually, this application is familiar for us because this application can be used to translate from source language to target language, and then has some feature others. In this application also teach us to improve our speaking, listening, pronunciations, grammar, vocabulary, and so on. And let's start. Alright friends, now I'm going to tell you how to use the YouDictionary application. But before that, pastikan dulu dalam HP teman-teman atau di Android teman-teman sudah mendownload aplikasi YouDictionary. But before that, kita bisa mendownloadnya sendiri dengan membuka Play Store. Tapi usahakan dan pastikan terlebih dahulu data seluler teman-teman semua sudah aktif. Oke, baik, kita cari YouDictionary. Nah, sebenarnya karena sudah kian saya download, jadi makanya dikatakan update. Tapi ketika belum kita download itu tulisannya di bagian pojok kanan yang berwarna hijau itu adalah install. Nah, langsung saja kita tunggu beberapa saat setelah kita klik bagian install, dapatlah kita membuka aplikasi. Nah, aplikasi ini, mari kita coba bersama-sama. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi translate where the able to translate word by word and then the sentence from the source language to target language. And we can use some feature in this application like recording, kamera, and then banyak fitur-fitur lainnya yang ada di dalam aplikasi ini. Mohon maaf ada sedikit iklan. Nah, let's start one by one. The first is to try to use English from short language. It is English to Indonesian language. Use the script sourcing. This meaning the secret is sulit, gelap, sembunyi, bersembunyi, tersembunyi, melindungi. This is in adjective meaning, but in noun this is the mean rahasia, sebab kesembunyian kiat. Nah, ini mungkin sudah betul ya. Dan mari kita coba juga dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yap, rahasia. Kita bisa ketik teman-teman, rahasia. Ya, ada confidential, clandestine, privacy, confidence, secretiveness ini. Secretiveness. Ya, aplikasi ini juga mampu mengajarkan kita bagaimana cara pelafalan yang benar. Oke, selanjutnya teman-teman kita bisa menggunakan kamera untuk translate. Ya, kita mencari salah satu. Oke, kita pakai kata materi pokok. Ya, kita coba. Hasil terjemahannya adalah principal matter. Yuk, oke. Nah, selain itu selanjutnya kita bisa menggunakan percakapan. Kita bisa memilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini juga ada fitur lainnya yang dapat mengimprove owner kita, baik itu listening, speaking, grammar, dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara meningkatkan atau bagaimana cara mengajarkan kita di listening. Kita bisa melihat teman-teman, banyak sekali cara pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam aplikasi ini. Love yourself. This is listening.
Well, let's start to learn about this feature. Ya, ini diberikan kepada kita narasinya atau isi dari apa yang akan disebutkan pada audio berikut. Oke, dia menyarankan kita untuk mengklik ini. Let's start, get it. Oke, kita bisa menjalankan audionya. Said Mr. Rochester. Quickly, he went into the secret room. I heard loud, frightening laughter, and Mr. Rochester speaking in a soft voice. Grace Poole was in there, I thought. She must truly be crazy. Then Mr. Rochester came out, closing the secret door behind him. Suddenly, I noticed that Mr. Mason was sitting in a chair. He was covered in blood. Suddenly, he opened his eyes and looked at us. Oke, kita bisa mengulangnya kembali. Mungkin pakai bahasa kita sendiri, meskipun salah, justru itu akan memberikan kepada kita peningkatan dan kita mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Baik, saya akan ulangi membaca dengan cara telah yang saya dengarkan tadi. Wait here, said Mr. Rochester. Quickly he went into the secret room. I heard loud, frightening louder, and Mr. Rochester speaking in soft voice. Great Pulse was in there, I thought. She must surely been. Then Mr. Rochester came out, closing the secret door behind him. Suddenly I noticed that Mr. Mason was sitting in the chair. He was covered in the blood. Suddenly he opened his eyes and looked at us. Well, that's all. Bagaimana cara penggunaan fitur khusus untuk listening, dan kita bisa lihat sendiri banyak fitur-fitur lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Well, that's all from me, and then we'll be continue to explain the other feature by other friends in our group. That's all. Thank you. Now I'm going to show to you how to use Udictionary application to improve our pronunciation. Okay, before that, pastikan aplikasi Udictionary telah diinstal di HP teman-teman, baik itu melalui aplikasi App Store ataupun aplikasi Play Store. Nah, setelah teman-teman memastikan aplikasi telah terinstall, maka akan muncul aplikasi di layar beranda teman-teman. Nah, sekarang kita buka aplikasi Udictionary. Sebelumnya, pastikan dulu data seluler teman-teman dihidupkan karena agar aplikasi ini dapat bekerja secara optimal. Setelah data dipastikan menyala, maka teman-teman kemudian bisa memasukkan kata dari Indonesian ke English atau English ke Indonesia. Nah, di sini saya akan memasukkan kata dari English ke Indonesia, yaitu ini sebagai contoh. Teman-teman juga dapat memasukkan kalimat ataupun kata yang lain. Nah, di sini telah dicantumkan bagaimana pelafalan dari kata casual. Castle, Sekali lagi. castle, Nah, cara pengucapannya itu castle. Nah, di sini juga terdapat beberapa terjemahan dari kata castle dari English ke Indonesian, yaitu castle itu nounnya adalah puri, benteng, istana, kapal, kastil,
atau benteng istana. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa kalimat dengan menggunakan kata castle. Di sini ada banyak sekali kalimat yang menggunakan kata castle. Nah, karena di sini kita mengacu pada penggunaan new dictionary untuk pronunciation, kita dapat memilih salah satu kalimat yang telah tersedia dalam membantu kita bagaimana cara pengucapan atau pelafalan yang benar. Contohnya di sini saya pilih nomor 2. What about the little castle once? Sekali lagi. What about the little castle once? Nah, kita bisa mengucapkan kalimat tersebut dan aplikasi ini langsung menilai. Nah, di sini terdapat kalimatnya. Nah, kita dapat mendengarkan bagaimana pengucapan dari aplikasi U-Dictionary. What about the little castle once? Nah, selanjutnya kita dapat menantang atau membandingkan bagaimana suara dari aplikasi U-Dictionary dengan pronunciation kita. What about the little castle once? Nah, di sini saya mendapatkan 93 poin dengan 5 bintang dengan keterangan 100% penyelesaian, 100% kelancaran, dan 91% pengucapan. Nah, kita dapat membandingkan bagaimana suara asli dari aplikasi U-Dictionary dengan suara kita. What about the little castle once? What about the little castle once? Nah, setelah itu, misalnya kalimat pada nomor 19. Dragon passes under bridge by circle and finally the castle. Klik tanda di sebelah kanan. Mari kita dengarkan bagaimana suara asli dari aplikasi ini. Dragon passes under bridge by circle and finally the castle. Nah, kita dapat mengklik seperti tadi. Dragon pass under bridge by circle and finally the castle. Klik untuk mengakhiri. Nah, di sini saya mendapatkan 88 poin. Nah, jika hasilnya kurang memuaskan menurut kita, maka kita dapat mengklik tantang lagi. Dragon passes under bridge by circle and finally the castle. Nah, hasilnya 88 poin dengan keterangan 100% penyelesaian, 94% kelancaran, dan 88% pengucapan. Baik, sekian untuk penggunaan U-Dictionary dalam meningkatkan pronunciation. Dalam penggunaan U-Dictionary, selain dapat meningkatkan speaking, listening, vocabulary, dan lain sebagainya, kita dapat meningkatkan kemampuan atau skill grammarnya kita, baik dengan cara secara tulisan maupun secara lisan. Maksud dengan secara tulisan ini, kita dapat mencari translate atau memperbaharui grammar kita dengan mencari secara tulis. Contohnya kita klik ini, masukkan kata atau kalimat, kita dapat menentukan bahasa maupun bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Contohnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita coba klik. Saya mau ketik atau saya mau mentranslate kalimat saya sedang makan. Kita klik cari. Nah, di sini akan ditampilkannya translate dari saya sedang makan, yaitu I'm eating. Kita juga dapat mendengarkan untuk memperbaharui vocabulary atau memperbaharui grammarnya kita dengan cara menekan mikrofon atau speaker ini. I'm eating. Nah, sekali lagi. I'm eating. Kemudian, cara lain yaitu dengan cara kita dapat merekam suara kita, maka akan dibaca oleh
fitur Dictionary. Dengan cara menekan mikrofon ini, kita juga dapat mengatur bahasa yang ingin kita translate, baik bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yang pertama-tama kita klik mikrofonnya. Di sini dia akan memberikan tampilan kamu ingin berbicara bahasa Indonesia ataukah bahasa Inggris. Kita pilih bahasa Indonesia. Kita klik lagi. Salah. Apa kabar? Nah, ini adalah tampilan dari atau translate dari apa kabar, yaitu how are you. Kita juga dapat mendengarkan bagaimana cara membaca agar memperbaharui grammarnya kita. Kita klik speaker. How are you? Sekali lagi. How are you? Oke. Itu adalah cara dalam penggunaan Dictionary untuk meningkatkan skill grammar. Terima kasih.